wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala ummatil yamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu kaos isi 3. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kondisi situasi yang terang benderang meskipun agak sumuk-sumuk banget. Alhamdulillah jamaah tetap hadir, baik yang dari PRM Kebo Kemiri sendiri, kemudian dari Al-Mahdi, PRM Simo Ketawang juga hadir. Apunten saya tadi pagi nggak bisa hadir untuk di PCM Wonoayu. Jadi alhamdulillah ya, kajian rutin ini masih tetap berjalan meskipun ya kalau bilang raja terbata-bata ya, tapi tetap ya 1 bulan itu pasti insya Allah ada, meskipun awalnya itu di akad ke 1 ya, atau pertama ya, tapi dengan kondisi tuan rumah ya, itu kadang-kadang waktu isoke akad ke-4, isoke akad ke-3 seperti itu ya. Kita fleksibel, yang penting 1 bulan itu masih tetap ada. Dan ini dikomandoi majelis tabligh ya, yaitu Bapak Anton dan Bapak Masudi. Kebetulan di sini Bapak Masudi namanya itu sama. Yang satu ustadz, yang satu jamaah. Yes ya, ya. Malah juga ya ustadz ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan ya. Jadi PRM Kebo Kemiri ini kemarin saya sebenarnya minta untuk ada ya, rapat ya pengurus harian ya. Sebenarnya 1 bulan itu harus ada rapat pengurus harian ya. Itu biasanya kita enjoy Pak. Jadi kadang-kadang ke GSM itu apa Pak Hari? Ya nare Pak Prasto. Warung mie ayam. Kadang di warkop sana itu banyak Mega. Itu kadang-kadang kita mengadakan rapat pengurus harian ya, orang 5-7 seperti itu. Nah kemarin itu sebenarnya mau saya rencanakan seperti itu, cuma jadwalnya itu nggak ketemu ya. Jadi gini, untuk PRM Kebo Kemiri saya sudah disampaikan ke Ustadz Masudi juga sebagai sekretaris PCM Tulangan. Nantinya itu sembari kita menunggu dealnya wakaf ya, yang sekarang ini kan masih proses yaitu PTM ke PBM ya, untuk mengambil alih ya sertifikat dari wakafnya Haji Bapak Sumadi. Cuma ini masih proses. Nah, kapan hari saya teringat bahwa PCM itu informasinya ya baik di Trawas dan maupun di rapat itu kalau ngomong itu informasinya bahwa PCM itu duitnya banyak. Nah, saya teringat itu. Kemarin itu saya terbesit daripada saya ini sembari menunggu dealnya wakaf ya. PRM nanti akan membuat proposal Pak ya, proposal untuk pembelian lahan atau rumah yang akan dijadikan masjid ya atau mushola. Targetnya tetap ya, saya targetnya tetap yang di K2 nomor 1 itu ya, sebelahnya Pak Hanang. Jadi monggo para jamaah kalau lewat itu berdoa ya, semoga rumah yang K2 nomor 1 itu yang galangan itu ya, itu bisa dimiliki oleh PRM Kebo Kemiri. Kalau lewat dungo Pak ya, wis Kebo Kemiri ya. Amin, amin. Kalau berdino dungo sampai 11. Sudah dibeli. Ya, seperti itu. Cuma memang harganya itu naik terus ya. Kemarin
yang 1 tahun yang lalu itu saya konfirmasi 700 sampai 750. Nggak tahu yang di blok L2 ya, L1 ya, yang pojokan itu juga ada. Ya, satu yang deretannya Pak Sugiono yang foto itu juga ada dijual gitu. Itu juga strategis juga ya, tempatnya. Tapi yang paling enak itu yang di Galangan tadi itu yang K2. Nah itu rencana saya nanti saya akan mengadakan rapat lagi ya, itu untuk membuat proposal ya. Kita sampaikan ke PJM, entah itu nanti minta bantuan ya, atau kalau ceritanya di Ustadz Mas Yudi tadi, kalau ngelang itu pinjem ya. Jadi pinjem ke PJM uangnya, terus kemudian pihak gelang akan berusaha untuk membuat proposal ke masyarakat ya, seperti itu. Nah, itu teknisnya seperti itu. Cuma yang jelas sembari menunggu wakaf, insya Allah nanti PRM bisa membuat proposal seperti itu. Demikian Pak Masyudi, saya awali. Terus yang kedua, saya juga kemarin itu melihat di RT saya, kemudian sekeliling saya itu banyak yang anak-anak muda itu biasanya sering ya ngapunten ya, artinya itu latar belakangnya itu ya selain ini ya, selain Nadiyin ya. Jadi maunya itu saya kumpulkan entah itu nanti terbentuk menjadi pemuda Muhammadiyah ranting DSM ya, cuma saya nanti harus konfirmasi ke Ustadz Al-Farisi ya, sebagai BDPM nanti prosesnya bagaimana, cuman insya Allah nanti saya kumpulkan dulu, saya konfirmasi, saya kasih wawasan lah seperti itu. Minimal ya nanti di tahun depan 2025 itu kita ada yang membantu untuk dalam rangka ini ya, kajian akad pagi ya, yang akad kedua itu kan juga butuh tenaga. Sekarang ini kayaknya di WA itu 23 jamaah, tapi yang aktif ya cuma 5-6. Ya, seperti itulah katanya militan. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Dan yang ketiga itu untuk tabungan korban ya, PRM Hukum ini tadi sudah saya bagikan bagi yang sudah menabung ya. Nanti bagi yang belum silakan untuk mendaftar ya. Mungkin setor nama dulu juga tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau mau nabung monggo ya, ini sudah saya buatkan sudah dibuatkan sekretaris ya, panitia, yaitu buku atau kartu tabungan korban ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ini bukan sambutan, cuma ya informasi. Kalau sambutannya sudah diwakili oleh Gus Hari tadi, dan saya ucapkan terima kasih terlebih kepada Pak Anang ya. Pak Anang itu namanya siapa Pak? Pak Anang sinten? Nggih. Lho biasanya Pak Anang pentol Korea ngoten. Bisa ini pentol Korea. Pak Anang pentol. Pak Anang sinten Pak? Setiawan. Oh, Pak Anang Setiawan. Sian nggih, lulusan Philip. Dia bisa pentol Korea. Jadi pentol Korea itu sudah ada di sini Pak ya. Jadi bahasa Korea ya. Bahasa Korea. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ana yang telah bersedia tempat ya, sugatan dan sebagainya. Demikian mungkin dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Agus Mahyudi yang telah memberikan sepatah dua kata informasi untuk kita semua PRM Kemiri. Yang perlu kita garis bawahi yaitu untuk tabungan korban ini ya,
selepas Idul Kurban yang kemarin sekaligus memberitahu kepada pihak BCM bahwasannya Kebo Kemiri sudah membentuk kepanitiaan ya, insya Allah mohon doanya Bapak Sekretaris ya, nantinya BRN Kebo Kemiri bisa kurban ya, bisa kurban karena support dari BCM kemarin, dan semoga kurban tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Yang kemarin 1 ekor kambing ya, insya Allah nanti 1 ekor sapi, atau mungkin tidak menutup kemungkinan menerima kembali dari BCM ya. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Sekretaris apabila dalam informasi tadi kelihatannya mungkin Bapak Sekretaris Pak Ustadz merasa waduh ketembak mana masalah wakaf. Mungkin sudah dapat informasi oleh Pak Ketua Adi ya, Pak Adi dari Kebo Kemiri Pak wakaf mana ini. Ya gitu mawon Pak Ustadz ya. Biasanya ini sebelum acara lebih jauh tadi sebenarnya ada ngaji bersama dengan Ya Imron, berhubung Pak Imron tadi jadi saya pulangnya masih macet di Lamongan, beliau tidak bisa hadir sambang ke putrinya yang mondok. Insya Allah. Monggo Pak Anang ya. Ya sebelumnya kita ngaos bareng-bareng melanjutkan yang bulan kemarin ya. Sambut. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya menggantikan Ustadz Imron yang berhalangan untuk hadir. Kalau bulan lalu kita ngaos untuk 1 surah yaitu surat Al-Quraisy, maka malam ini kita akan tilawah surat Al-Fil. Di dalamnya ada 5 surat. Bagi bapak-bapak, monggo nanti bisa menirukan apa yang saya bacakan. Jadi setelah saya bacakan 1 surah, monggo bisa dibacakan kembali secara bersama. Kata nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Matur nuwun, semoga apa yang kita tilawai malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak dilanjut. Terima kasih kepada Yai Hanang yang telah memberikan ilmunya kepada kita sebagai pengganti dari Yai Imron yang
pada malam hari ini tidak bisa hadir. Terima kasih atas tuntunannya ya dalam menuntun kami semua menyampaikan surat Al-Fil, insya Allah bulan depan surat Al-Humazah ya. Terima kasih Bapak Anang. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Masudi, monggo kami persilakan sekaligus nanti menutup acara dengan doa. Kepada Ustadz Masudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kajian rutin Ahad keempat kali pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Kemiri yang sempat ikut saya WA juga ranting yang Kepuh Kemiri ke Tidal, akhirnya di cross check sama Ustaz Agus. Yang kami hormati Tuan Rumah Abuten Bapak Anang, pengusaha, entrepreneur, kemudian pengepul juga, pentol Korea. Alhamdulillah kita Ahad malam ini bisa berkumpul berwajah silaturahim antara person satu dengan person yang lain, antara pimpinan ranting satu dengan ada pimpinan ranting yang lain. Kurang lebih 100 semua tangan itu termasuk tangan semua aja melintas mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala kita yang luar biasa, berkah luar biasa, dan mudah-mudahan keluarga kita diberikan rezeki dari segala penjuru manapun. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap bercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, yang mana kita masih tetap menjadi follower beliau dengan berlandaskan Quran dan hadis, salah satunya yang dibacakan oleh Ustaz Hamam Alfil ya, sami kan ini kalah yang dibacakan tadi adalah surat Al-Fil. Ada berapa huruf ini? Banyak. Iya, banyak. Kurang lebih 100-an ya. Yes, seandainya kita hitung pahala kita diganjar 10 kali lipat, dilipat gandakan, ya berarti pahala luar biasa. Ini kita yang silaturahim seperti ini. Kemudian yang disampaikan oleh Ketua PKM tadi, kami merasa ya, satu terenyuh kok dari rumah ke rumah, ternyata soleh dan sebagainya. Kemudian yang ditangkap oleh PLN Kepuh Kemiri ketika ada di Trawas kemarin juga PJM wakai uangnya memang banyak lah. Cuman kita mengelola, kalau di PJM itu mengelola 3 AUM, bukan termasuk TK ya.
Ini dari kajian ya. Kajiannya 5 menit tak cukup mau. Jadi intinya kami mengelola di 3 AUM, yaitu SD 8 Muhammadiyah, SMP Mulia, dan SMA Muhammadiyah 3. Kami sumber dananya ya hanya dari situ Pak, PCM. Ya. Mungkin secara total, secara berantakan kira-kira ya setiap tahun ada 12 sampai 15 M. Tapi itu kotor. Cuman ketika sebelum-sebelumnya, tahun sebelum-sebelumnya itu kita membuat aturan saldo yang ada di AUM masing-masing ketika setiap tahun laporan itu diserahkan kepada PCM. Nah ternyata di AUM itu saldonya nipis. Ibaratnya nih usaha itu berarti ini buat sampai 5%, 1%, 2% dan sebagainya. Kotor. Ibaratnya kalau kita berusaha. Ya. Nah kebetulan ada satu masjid yang di Kenongan itu, masjid Al-Taqwa itu ternyata ada problem tentang tanah antara seseorang dengan yang di masjid itu. Ya, latari masjid dalanis ketika pulau kecil SD berangkat begitu sampai ke SD Muhammadiyah dan SMP Mulia sehingga harus tunggal gitu. Itu gitu tetap jalan nih singan itu. Tapi kemudian kok diakuisisi sertifikatnya atas nama seseorang. Dari situ akhirnya ditawarkan tidak hanya 700 juta mau, tapi 1 meternya itu 10 juta. 1 meter betulan tanah dianggap dari punyanya beliaunya, kemudian dijual per meter 10 juta. Bolak-balik ke ketua, ke saya, ke ketua. Kok tak kayak kira itu bukan masalah itunya. Saya ini juga bukan sales tanah, ya, maklar tanah dan sebagainya. Tapi kemudian tidak mental di situ ke PDM. Sampai lanjut notok sakit akhirnya turun 6 juta, turun lagi ketika kita audiensi dengan beliaunya PRN dan PCM akhirnya turun per meternya 1,5 Pak jadi ya. Waduh ya, karena mungkin butuh. Nah nanti insya Allah PRN kalangan itu ketika butuh, langsung jadi ngasih tebak mau. Ya, manusia proposal. Kemudian di PRM yang lain, akhirnya dari situ kita awam kita sepakati bahwa omset ya karen-karen harus kita sepakati berapa persen, antara 10 sampai 15%. Seperti itu ya Pak tadi. Nah dari 10 sampai 15% itu digunakan untuk membayar yang kurang lebih 1000 meter persegi PCM yang 300-an itu yang dibeli oleh PCM. Nah, akibat dari situ akhirnya semua sumber-sumber dari AUM diakumulasikan ditaruh di pemberian masjid. Makanya kita setiap tahun omset kita banyak ya untuk beli itu. Kemudian gelang dibolak-balik, ya apa putusan nih Katiano mau tuku penggolek ibaratnya itu dia kepingin jual ya. Kemudian BRM bilang mau PCM ini target di 1 tahun sampai dengan 2 tahun ini adalah fokus kepada tanah yang dibeli di sebelahnya SD8 sama masjid. Kemudian BRM bilang punya wacana, aku utang wis PCM nanti baru di sahur ketika kita sudah membuat proposal kemudian memberikan kembali ke seperti itu.
Nah, jika PRM Kepuh Kemiri juga mengikuti jejak Gelang, tapi ini belum diputuskan sama Presiden karena kita melihat keuangan yang ada di BCM per hari ini ada berapa? 100-an. Tapi kalau ngomong keuangan karena di target untuk awal-awal itu memang harus 10 sampai 15%. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dengan baik oleh pimpinan ranting Kepuh Kemiri terlaksana nanti ya. Segera mawon dibuat proposalnya karena banyak hamba-hamba Allah yang pasti akan memberikan seperti layaknya ranting Kedondong kemarin kita ibaratnya itu memberi DP 10 juta wis digawe napa niku nek bangun dasar niku Pak Fondasi. nah fondasi nah yang lain insya Allah akan akhirnya transfer nah tadi pagi 2 juta kemudian alat-alat oral dan sebagainya ternyata sudah ada yang memberi dan sebagainya. Insya Allah ketika kita dalam kebaikan membangun rumah Allah pasti akan ada jalannya. Di satu sisi kula nggih saaken teng Kedurus dan teng griya kula niku dengan jumlah satu RT semua dewasa tua kecil niku kula data niku 200 orang. Berarti kalau 3 RT nggih 600 orang. Niku ada 5 musola dan 1 masjid. Jadi kula paling setunggal. Tapi ya nopo nggowo apa bisa. Karena dulu kita itu sebelum ada masjid pimpinan Ranting Muhammadiyah Kedurus kita ada musola di mana kajiannya dikeliling sama kayak ngeten. Ya, keliling ada musola putih, musola pasku dan sebagainya. Akhirnya bergerak kita untuk membangun masjid, tetap musolanya dipakai untuk kajian ibu-ibu, kajian anak-anak muda dari mulai SD, TK sampai kelas 6 SD itu ada namanya kalau perempuan Asiatul Aisyah atau NA. Kalau yang laki-laki seperti anak kulon ini, niku ada namanya PA, pengajian anak-anak, itu khusus laki-laki. Kemudian ketika SMP sampai dengan SMA ada namanya IPA. Ya. Kemudian baru menuju ke pemuda. Tapi di sisi lain itu pun kita merasakan yang luar biasa. Ya, akibat ngeten iki Pak. Ya. Semerap napa niki? Kesalahan kita nopo kesalahan pendidikan nopo kesalahan dari anaknya gitu-gitu. Maka dari itu kajian hari ini kita sampaikan tentang pepatah. Tapi apakah ini benar apa tidak saya belum tahu sumber aslinya bukunya. Tapi ini adalah baik untuk kita pepatah dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa pepatahnya? Itu semerap tentang mendidik anak di zaman now ini. Nah, didiklah anak-anakmu, anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Ya. Jangan mendidik sesuai dengan zaman kita. Nah, kenapa kok ini harus disinggung? Niki wau kan pengajiannya kan pengajian rutin. Kula anggap secara kelambiaran paling anak ibu-ibu, anak anaknya, anak bapaknya. Ternyata kajiannya bapak-bapak. Nanti kedepannya bisa diganti ya, kajian rutin bapak-bapak. Oh, sami betul sih ngoten Pak. Setiap Kamis itu kami di kajian di masjid. Kemudian ada Selasa, ada Rabu. Tapi sing derek dianya niku mawon. Padahal hampir 100% ngapunten. Terus niku 100% Muhammadiyah semua. 100% itu hampir 100% Muhammadiyah. Tapi sing derek kajian. Kalau itu di samping kali ngaten iki. Sing datang. Makanya luar biasa. Era saat ini nih. Nggih sing dugi nggih pancet. Pernah di hari Jumat setiap Jumat malam pancet dari ibu-ibu nggih enten kali nami. Tapi enten belan-belan enten arisan. Akhirnya pancet. Nah, maka dari itu maka
pepatah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan itu omongan Socrates dan sebagainya yang dari Yunani. Tapi dididik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, jangan mendidik anak-anak kita sesuai dengan zaman kita, istilahnya seperti itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, di surat Al-Kahfi ayat 6 sudah disebutkan oleh Allah bahwa kita diminta tolong untuk melindungi keluarga kita dari siksa api neraka, yang dimana bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Maka kita sebagai orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak kita dengan baik? Salah satunya sesuai dengan zamannya adalah kita yang pertama harus memahami konteks zaman sekarang atau zaman now. Ya, apa cara memahaminya? Nggih, karakter lari-lari kali ngaten iki ana kesenengane, Pak. Tapi ya, nggih salam sekolahan sebenarnya. Ada sebuah cerita, ini pengalaman kula piyambak. Ada orang tua yang ingin memindahkan anaknya, putranya dari SMK 1 ke SMK yang lain, terutama di SMK saya. Kebetulan yang datang adalah bapak dan ibunya, kepingin memutasikan atau memindahkan putranya ke sekolah kami. Panjang lebar yang dia ceritakan, kenapa kok jenengan pindah nang mriki, napa sekolahan mriki niku lebih baik, Bu? Nggih mboten, Pak. Wong sekolahan niku lebih wah muridnya kata, niki lho muridnya sedikit kok jenengan temen teng mriki. Nggih, Pak, kula cerita mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Kok kula niku asline mau meneng, Pak. Santun ta orang tua niku. Setiap pulang sekolah nggih, pulang di kamar, kemudian tidur rebahan di kamar, kalau makan ya waktunya makan, kemudian kalau sekolah ya waktunya sekolah. Setiap hari seperti itu, Pak. Tapi pun kok harus dimutasikan. Ngeten, Pak. Suatu hari itu yoga kula niku diajak teman saya, diajak konco sekolah ini. Kemudian langsung saya izinkan karena temannya itu tadi nggih tindi harus polos dan sebagainya. Ternyata di sore hari, Pak, saya ternyata ditelepon sama pihak kepolisian. Nah, apa Bu? Terus iki kok kula niku beto celurit. Enten ibaratnya nek wong sing ngene iku lho bacokan ya. Geng-gengan. Nggih, nek TV niku geng kapak, nah niki geng celurit. Nah kemudian ketangkep, padahal negeri dia niku mboten beto senjata tajam sama sekali. Ternyata ketika itu pulau tanya itu, semua teman-temannya nggih muda nggih kayak teng TV ngoten digelendeng, dimudoi, kemudian ditanya polisi satu. Ternyata dia itu setelah dibonceng temannya tadi, temannya membawa celurit di dalam bagasi motor. Kemudian tidak tahu dia mau diajak kemana. Kemudian dimintai tolong untuk membawa senjata tajam. Nah setelah itu baru antara geng sana dengan geng sini mau tawuran. Nah anak ini ya tidak tahu menahu dan sebagainya. Itu menurut orang tuanya, tidak tahu menahu, langsung digerebek sama kepolisian. Akhirnya ketangkep. Nah karena sekolah itu ada aturannya, Pak, anak saya dikeluarkan. Setelah anak saya dikeluarkan, saya minta pindah di sini. Berarti sekolah ini sekolah buaan, Bu. Kemudian endingnya saya beritahu, dia cerita, nih saya cerita. Kalau ceritain nabi-nabi Bu, sambil dia nangis sebenarnya pas cerita itu. Sambil nangis terus akhirnya kasihan saya, tapi saya cerita. Kulo dongeng gimana? Bu, ngapunten, tenggriya niku wonten HP ya. Wonten, Pak.
Jadi ngantuk bahasakan larian itu ketika kelas pinten di SMP pun belum bahasakan Pak, karena sekolah minta, karena ada apa Pak? Daring ya. Wajib Pak, belum bahasakan. Jadi ngantuk bahasakan data. Gitu lah Pak, belum sakit sekolah Pak. Akhirnya niku setiap hari jadi ngecek. Oh, ten iki kula percatus mawon wong anak kula mantan. Tamar iku meneng. Mesos-mesosnya ya nopo? Nggih mboten semata Pak, wis pokoke kula percaya mawon kali iku kula. Jadi kan berarti setiap hari itu mboten pernah ngecek jugane nggih. Napa mawon? Ngegame, napa maca Quran, napa medsos-mesos yang lain, Instagram, Facebook dan sebagainya. Iwan semprot Pak, pokoknya belum masakan paketan data, misalnya telas gitu belum masakan, tapi belum pernah ngecek sama. Nah inilah Bu, ketika jenengan tidak ngecek sama sekali, tidak pernah mantau sama sekali, tidak pernah monitoring sama sekali kepada Yugo, inilah hasilnya. Nggak tahu dia bergaul dengan siapa, benar dengan temannya, tapi ketika temannya itu WA, temannya itu Instagram, temannya itu TikTok dan sebagainya, sawangan ini bawa celurit itu garang, ya, mari ngoten napa nggih, napa kuat, ya, dan sebagainya. Akhirnya dia ikut menjadi follower teman-temannya. Wah, kita aneh ini perjaka ting-ting, ibaratnya ngoten ya. Super juga nih. Akhirnya juga jaringan dari aku mboten ngoten juga ketika ada di medsos kepingin ngerti konco-konco ini kayak ngono, akhirnya beliaunya kepingin dan ikut. Oke, belum semangat. Nah dari situ kemudian kita buat aturan, kalau ya penjenengan nanti seperti ini lagi, karena ini hubungan dengan Polres, maka sekolahan selama 1 sampai 2 bulan akan memantau terus anak ini. Seperti itu. Tapi jenengan harus kerjasama Bu, tapi juga harus jenengan pantau. Nah, maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dari cerita sekelumit ini pun kita kadang, aku dan saya pribadi ya, beliau yang suka main game, tapi untuk masalah jadwal waktu dan sebagainya sudah diarahkan sama kedua orang tuanya. Ya. Apakah anak itu main game atau main apa malah Pak biasanya? Slot apa nih? Chip apa nih? Ya. Ternyata banyak ketika anak-anak kita sweeping, banyak aplikasi game dan sebagainya. Mesti ketika pelajaran mesti dibiring nong ini. Sing berjalan ya, ibu jari. Bahkan ngapunten karena banyak orang tua itu yang menyekolahkan itu masih menengah ke bawah, pendidikan untuk masalah mendidik anak itu banyak yang kurang. Maka dari itu kita harus mewanti-wanti, kita harus paham tentang konteks zaman yang sesuai zaman kita. Aku tidak tahu ya, terus kedua-dua ya kudu tidak ya. Nah, itu nih ya berarti tonggone lah cepat melok mbah itu ya. Dia harus wajib kita harus menyampaikan meskipun ini pahit, karena nanti kedepannya generasi kita, penerus kita, ya akan jadi generasi yang sesuai dengan hari ini. Ya, sudah gue sampaikan ke Al-Mahdi kemarin bahwa ketika kita anak kita umur 1 sampai dengan 14 tahun, butuh kita openi, butuh kita pantau, butuh kita dampingi. Bahkan jarang kita mengajak. Kenapa kok niki kula ajak? Hampir setiap kali kegiatan nopo mawon, mungkin di alam sebelah ya mesti kula ajak. Anak kula niku kali laki-laki, asing setunggal mesti derek iki derek SD kelas 3. Kata si alim yang muantuk kita. Setunggal tok niki. Jadi setiap kegiatan nopo mawon harus wajib diikutkan. Sami dengan di sini kula mboten anu ya, cuma kita coba sama-sama agar anak-anak yang seperti ini nanti menjadi generasi minimal generasi Muhammadiyah, generasi kintil, tahu generasi kintil. Dia ajak terus kan bapak terus ini ngotot.
Nopo pemakai cowil dari TK aku diwajib pengajian nggih dari Salib gitu merek ya. Tenganu nggih dari nonton biskup teng lapangan kali beber napa niku. Orang ya entuk nonton kacang semrawut pernah jenengan. Nggih, layar tancap nih lho Pak di lapangan ya. Nggih, niku hiburane ya. Kemudian tapi setiap kajian mesti harus diikutkan, mesti ngantuk, kadang ngiler, kadang apa, duwerek terus Pak. Nah, pulau meniru seperti itu, ternyata berpengaruh. Meskipun kita tidak aktif, tapi ngurung-ngurung itu nyantol, ngurung-ngurung akan nyantol. Iya, pernah diceramai seperti ini. Minimal kebaikan-kebaikan yang didengarkan anak itu akan tertanam nanti sampai dengan dewasa. Ya, mudah-mudahan di PRM Kepuh Kemiri ini saged ketika kajian akad pagi selagi akad keempat nanti minimal dari akan dikajukannya nek sing jalan ya. Kalau misalnya ada istrinya monggo diajak ya. Mudah sekali mungkin diambil nanti bisa di skip Pak Dani. Kula niki Muhammadiyah Pak kecil. Tapi istri kula nek kuninyak terus perang urat saraf tentang fikih itu ya nanti di skip urat saraf fikih itu luar biasa 1 sampai 2 tahun. Kita bukan perang mulut karena sama-sama kalau pendidikannya tinggi itu kan mesti perangnya perang buku kan ya. Perang mulut itu SMP SMA perang buku. Ketika saya salah saya paham ya saya salah. Ketika di buku itu benar menurut beliau ya salah, saya harus mengalah. Tapi ketika saya benar ya berarti beliaunya harus mengalah. Itu pun 2 tahun bergelut. Akhirnya kita menjadi Islam tulen, ya. Nggih, kula Muhammadiyah, istri kula teng Idul Fitri, belakang ya harus derek suami, ya karena suku menurut suami ngoten biasanya. Oke, itu. Jadi sekarang dia beranjak yang dulunya antipati terhadap organisasi, tidak sama sekali. Saya sering keluar, istri saya pasti di dalam ngurusi anak-anak. Ya, tapi sekarang pulau bijui, pulau aja menjadi pimpinan ranting Asia. Kebetulan sama posisinya sekretaris. Ya. Tapi ngeluh mendina wis apa? Iso iki organisasi ngomong dia oh sih isunya iki. Wis pokoke garap salah kan ngomong gitu. Nggih, terpaksa double kula jawabannya. Nah, tapi dengan seperti itu membiasakan beliaunya. Seperti ini beliau. Meskipun dulu dia pernah di Patayat ataupun IPBN dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa hasanahnya ketika kita berkolaborasi tumbuh oleh tutup proses sepuh itu ya. Kemudian kita tahu bahwa bagaimana mendidik anak-anak kita. Kebetulan memang kita sama-sama di pendidikan, jadi ketika anak-anak kita beritahu ya keluarin kuping tangan melbune kuping tangan keluarin tidak direkod jelas. Nah, maka setiap kajian-kajian atau apapun itu mesti saya harus ke desa-desa untuk memberitahu orang tua. Karena kalau disampaikan ke anak saja tidak akan nyambung. Kalau disampaikan ke orang tua, pasti nanti minimal bisa mempraktekkan apa yang disampaikan di sekolah itu bisa kolaborasi juga disampaikan di masyarakat. Banyak kemudian aku mau workshop guru, tapi guru menyampaikan ke siswa saja, tidak menyampaikan ke wali siswa, tidak menyampaikan ke masyarakat. Bahkan guru saya wajibkan, ya apa caranya nang desamu dewi-dewi, itu minimal memimpin untuk dan sebagainya. Karena kita dianggap sebagai pendidik yang memberikan sumbangsi tentang ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk orang tua dan masyarakat. Maka konteks zaman ini harus kita pahami bagaimana caranya kita tidak hanya memberikan materi kepada anak-anak kita, tidak hanya memberikan sumbangsi berbentuk gadget kepada anak-anak kita, tapi kita juga mendampingi putra-putri kita dalam menggunakan gadget. Selain itu, syariat-syariat Islam, akhlak pun harus kita jaga kepada anak-anak. Kita sering sekali di setiap sholat, setelah sholat, Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, pasangan kami ngoten mawon nggih. Jangan pasangan kami mboten ngecong nggih. Ya, akeh nggih. Pasangan kami dan keturunan kami menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati ini apa Pak? Anak kini pun besar, punya damel, kemudian liatin betul mobil Fortuner, Pajero ya. Ngoten ya Alfa, mari betul pisang kuatan. Mari ngoten ternyata celonoi kebetulan anak kita putri, celonoi merepet ya. Bajunya pun sesuai dengan bentuk lekuk tubuhnya. Apa niku menyejukkan hati Pak? Nah, mboten ya. Menyejukkan mata bingkisane mobilnya bangganya ya. Tapi ketika anak ini wis gawe ngoten niku ya nopo jenengan. Apakah niku termasuk menutup aurat? Maka kita termasuk diri kula piyambak harus mewanti-wanti kepada istri ya, kepada anak-anak yang perempuan bahwa kita sebagai orang tua minimal harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita tentang syariat-syariat agama selain diajarkan di sekolah, ya, tapi kita juga harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebenarnya ada 5 poin Pak, sampai nanti jam 11 ya. Terus ini hanya sekedar sharing mawon, bukan kajian, pulang gitu Ustaz, karena kepaksa. Ya, kepaksanya dari mana? Di SMA Muhammadiyah 3 dulu itu tidak ada Ustaz. Ente Ustaz Takin, Ustaz Tahid, Ustaz Jalil, Pak Jalil Niku dan sebagainya. Akhirnya sing ngomong sapa? Amuai. Pas dulu mboten sak, go oleh kocol motornya. Akhirnya teng Jumat, kabar Jumat disuruh baca. Akhirnya selama itu laptop boten gantos HP. Ya. Setelah HP pun ada di beberapa tempat, 3 tempat pun apalan ya. Kayak guru tadi ya, nang sekolah A, sekolah B, sekolah C, waduh materi ini. Ya. Awal-awal tadi guru ini bawa tas, bawa laptop, bawa buku pakai, tengku tiba ngajar. Kemudian tengku tiba, kok bukunya masih itu? Ya jadi bukunya masih itu. Biasanya laptop, wes kaki, wes tunggu situ cukup. Mereka kan 3 bulan lagi, wes kagok buku, kagok laptop. Loh Pak, kan ngajar lah biar, ya ngajar. Lalu kagok buku, kagok laptop, apa? Maka sama, ketika kita dibiasakan habit kita dipaksa di Muhammadiyah. Kebetulan saya dulu di PCM Rembung sebenarnya menjadi ketua Dikdasmen yang membawa satu sekolah di Muhammadiyah Rembung. 2014 nggih kula Dikdasmennya ya yang itu. Kemudian 2024 ini karena saya itu sebenarnya rumahnya di Tulangan tapi KTP kula teng Rembung. Jadi kula aktifnya ada Rembung. Jadi setiap kali Ramadan enten musola-musola atau masjid-masjid atau Jumat sampai saat ini tetap harus wajib. Karena di BCM Rembung semua person ini harus wajib sakit minimal sakit kultum. Makanya di BCM Tulangan harus ketika puasa harus wajib 11 orang isok kultum minimal di masjid dewe. Ya. Masuk Pak Dhani ini kan ya. Ngomong masalah ekonomi, Ramayana dan sebagainya. Monggo. Ya. Kan enggak masalah ya. Enggak masalah. Kajian itu kan tidak harus agama tapi memberikan dimensi tentang ekonomi. Pokok ilmu nih mawon. Iya. Kalau enggak dipaksa itu enggak bisa. Dari kecil dari PA ini lari-lari ini pun dipaksa memang untuk mengisi pembukaan. Mari kita ngisi cerita minimal 5 menit. Ya. Bahkan adik kula saat ini yang jadi ketua majelis wakaf pimpinan cabang itu dulu ketika SMP SD gitu dipaksa jadi ini pas ngadeg itu pun gerowoki ya. Paling terakhir adalah hanya ngomong dipupuk dengan iman itu dipupuk dengan tapi saat ini dia jadi cari saya bisa ngomong sak seluruh desa kampung ada 3 dusun membelah kepatihan sama dusun canggih bulan saat ini gara-gara habit kebiasaan yang kita dampingi anak-anak kita. Maka
pun sampai di PRM ini pun bapak-bapak mawon, tapi nggih kare generasi-generasinya. Iya. Emang lah, wong niki ilmu bermanfaat. Masa jelas pun boten diluralaken, boten diluralaken. Mungkin dengan kelakuan kita, tapi minimal mereka bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan daripada 24 jam, 8 jamnya nyekel-nyekel tok ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Apresiasi sangat. Intinya kita sebagai orang tua harus pandai untuk menanggapi jangan-jangan sekarang, terutama dengan gadget ini. Betul Mbak nggih? Berarti apa? Nggih, sing apa-apa. Apa-apa. Terus juga pulang atau jam piro apa jam 4 kan? Oh, 20 menit. Oke, ngapunten sangat sing kuasa kami atas nama pimpinan Jamaah Muhammadiyah mohon maaf belum bisa mensupport penuh tentang PRM Kebumiri. Ya mudah-mudahan di kemudian hari insya Allah Kebumiri punya tempat ibadah. Amin. Bisa menjadikan jenengan istri jenengan sama juga jenengan bisa berkolaborasi dalam kajian entah anak muda dan sebagainya. Monggo ya caranya ibu seperti ini Pak, tarik muda di tengah pakar ngomong gitu pada dijak betul sakit kita. Jadi kita harus menyelami anak-anak kita derek dulu tengah kok baru kita derek betul sakit tahu betul sakit pemuda Muhammadiyah tulangan pun nek teng masjid orang 3 orang 2 betul mau tapi nek nawakot tahu tapi bahasa sawo sampai jam 12. Nah, itu kita sisipi dengan kajian-kajian sedikit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas-siratal mustaqim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, silaturahim ini diberikan oleh Allah kekuatan agar bisa istiqomah di setiap bulannya, terutama di akad malam keempat atau akad pertama gitu. Pokoknya setiap bulan bisa istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Masudi yang telah memberikan tausiahnya, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Intinya tadi Ustaz Masudi adalah bagaimana kiat kita sebagai orang tua dalam mengawasi anak didik kita sebagai generasi penerus kita. Dan perlu Bapak ketahui bahwasanya memang sangat apa ya, kalau dikatakan materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Masudi ini memang sekarang lagi tidak tahu memang ya viral. Sejak tadi pagi saya dapat ilmu dari Ustadz Abdul Maksum, Ustadz Naufan di rumahnya Pak Edi, sama tentang bagaimana pola pikir kita dalam berkeluarga, bagaimana setidaknya. Itu alangkah kita harus bisa mengantisipasi istilah seperti itu ya, mengantisipasi kemajuan teknologi istilahnya seperti itu, apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, sambil kita
sambil kita menikmati apa yang diberikan oleh pihak tuan rumah, mungkin ada dari bapak-bapak yang perlu dipertanyakan, yang perlu ditanyakan kepada Ustadz Masyudi. Monggo untuk 1 atau 2 pertanyaan mawon sebelum acara kita tutup dan kita akhiri. PRA-nya itu juga kajian sendiri. Ya, PRA kajian sendiri di hari Jumat malam. Main arisan apa ini gue sebentar. Apa ya? Itu setiap PRA. Komodo hanya terus. Kalau di sini soalnya PRA-nya itu pagi hari Selasa. Oh, baik. Jadi